Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa dari kelas PAI 5L. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Ushul Fiqh. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama ada tentang pengertian usul fiqh, yang kedua ruang lingkup usul fikih, yang ketiga sejarah perkembangan usul fikih, dan yang keempat ada membedakan antara berbagai mazhab usul fiqh. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan metode yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya. Nah, usul fikih ini menjadi dasar bagi proses istinbat atau penggalian hukum dalam Islam, sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, juga ada pengertian usul fikih menurut para ulama, yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa min Ilm Al-Usul. Al-Ghazali menyatakan usul fikih adalah ilmu yang menjadi alat yang mengetahui hukum-hukum syariat melalui dalil-dalilnya. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkup usul fikih ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan dasar-dasar dan metodologi pengambilan hukum Islam. Ada beberapa ruang lingkup utama dalam ilmu usul fikih. Yang pertama ada sumber hukum syariat, yang kedua kaidah-kaidah usul fikih, yang ketiga ada metodologi istinbat hukum, yang keempat ada hukum-hukum taklifi, yang kelima ada hukum-hukum wadhi', yang keenam ada kualifikasi mujtahid, dan yang terakhir ada aplikasi dalam kehidupan. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai sejarah perkembangan usul fikih. Nah, di sini ada tiga zaman. Yang pertama ada zaman Rasulullah, yang kedua ada pada zaman sahabat, dan yang ketiga ada pada zaman tabi'in. Nah, pada zaman Rasulullah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apabila suatu kasus terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu itu tidak turun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis atau sunnah. Yang selanjutnya ada pada zaman sahabat. Nah, pada zaman sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum, di antaranya ijma sahabat dan maslahat mursalah. Yang selanjutnya ada pada zaman tabi'in. Nah, pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil, dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Nah, pembahasan yang terakhir itu mengenai membedakan antara berbagai mazhab usul fikih. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Nah, Imam Abu Hanafi mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ia banyak mengandalkan kias atau analogi dalam menentukan hukum. Yang kedua ada mazhab Maliki. Dalam fatwa hukumnya ia bersandar pada kitab Allah, kemudian pada As-Sunnah, namun beliau lebih mengutamakan amalan masyarakat Madinah dibandingkan hadis ahad. Hal ini karena beliau meyakini bahwa masyarakat Madinah mendapat warisan dari para sahabat. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Dalam konteks
fikihnya, Syafi'i mengemukakan pemikiran bahwa hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah serta ijma', dan apabila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas, beliau mempelajari perkataan-perkataan sahabat dan istishab, baru yang terakhir melakukan kias dan istishab. Nah, yang terakhir ada mazhab Imam Hambali. Adapun prinsip mazhabnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan, dan kias. Ia tidak mengakui adanya ijma karena menurutnya tidak mungkin ada ijma karena demikian banyaknya perbedaan pendapat dalam masalah furu'. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.